Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amama dajjali sinina khadda'atan yukazzabu fiha as-sadiqu wa yusaddaqu fiha al-kazibu wa yuhawwanu fiha al-aminu wa yu'tamanu fiha al-kha'inu wa yatakallamu fiha ar-ruwaidatu. Kila wa mar-ruwaidatu qala al-puwaisiku yatakallamu fi amril ammah. Hadis ini diterima dari Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna amama dajjali, sebelum munculnya Dajjal, ada peristiwa yang mendahului sebelum munculnya Dajjal, yaitu sinina khadda'atan, tahun-tahun yang dipenuhi oleh penipu, atau munculnya para penipu, para penyebar hoak pada waktu itu. Yukazzabu fiha as-sadiqu, orang yang pendusta akan dipandang baik pada waktu itu. Wa yusaddaqu fiha al-kazibu, sedangkan orang yang baik, orang yang benar pada waktu itu akan dianggap sebagai pendusta. Wa yukhawwanu fiha al-aminu, para pengkhianat waktu itu akan dipandang sebagai orang yang terpercaya, orang yang amanah. Wa yu'tamanu fiha al-khainu, sementara orang yang lurus, orang yang lempeng saja, orang yang terpercaya pada waktu itu, al-khainu, dianggap sebagai pengkhianat. Wa yatakallamu fiha, dan yang berbicara pada waktu itu adalah ar-ruwaido, yaitu ar-ruwaido. Kila, para sahabat bertanya, wa mar-ruwaido, apakah yang dimaksud dengan ruwaido itu? Qala, Nabi menjawab, al-fuwaisiku yatakallamu fi amril amati, yaitu orang-orang fasik yang sok-sokan berbicara mengenai urusan publik, urusan umum. Hadis yang barusan saya baca itu memang terdapat hadis lain yang berbicara hal ini. Dengan melihat beberapa jalur yang ada, maka hadis yang berbicara tentang hal ini dapat dikategorikan sebagai hadis hasan li ghairihi, ya. Kalau dalam istilah ilmu mustalah hadis itu adalah hadis hasan li ghairihi, yaitu hadis hasan atau kehasanannya itu karena didukung oleh dari jalur lain. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Su'aib Al-Arnaud dalam Ta'liq Musnad Ahmad nomor 7912, yang menilai riwayat Ibnu Majah sebagai hadis hasan. Begitupun Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengomentari hadis tersebut dengan sanadnya yang jayyid, itu bagus. Ini menarik sekali. Di sini ada muncul kata ar-ruwaidoh, ya. Ar-ruwaidoh. Ar-ruwaidoh itu adalah isim tasgir, ya. Kalau kita ini dalam istilah bahasa Arab ada disebut dengan tasgir, pengecilan, gitu, ya. Bentuk tasgir dari kata ar-robid yang berarti berlutut. Lalu kata ar-robid yang mana aslinya berlutut ini dipinjam penggunaannya, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan al-isti'arah, menjadi makna yang lain, yaitu posisi rendah, atau dalam istilah kerennya inferior, ya. Ini seolah menggambarkan bahwa orang yang berlutut itu sebagai orang yang rendah kemampuan dan keilmuannya. Jadi yang dimaksud dengan ar-ruwaido itu adalah orang yang punya kemampuan rendah, tidak berwawasan luas, keilmuannya pun sangat terbatas, namun banyak berbicara dan mengeluarkan statement tanpa didasari ilmu yang memadai. Yang jadi masalah itu dipandang baik oleh para pengagumnya atau para pengikutnya, sehingga memiliki pengaruh dan dampak yang negatif yang luar biasa. Penyebaran hoaknya luar biasa, akan menjadi fitnah. Itu yang dimaksud dengan ruwaidoh, yaitu orang yang
banyak berbicara dan mengeluarkan statement, orang yang banyak berbicara dan mengeluarkan statement tanpa didasari ilmu yang memadai, dan dipandang baik pula oleh para pengagumnya, oleh para pengikutnya, sehingga ini memiliki pengaruh dan dampak yang luas, keburukannya ya, bagi setiap orang. Jadi ini adalah hadis tentang di akhir zaman sebelum kemunculannya Dajjal akan muncul orang yang berbicara di publik itu adalah ar-ruwaidah, orang yang tidak punya kemampuan sebetulnya, tapi sok-sokan dia berbicara tentang masalah publik, tentang masalah politik, tentang masalah agama, tentang masalah ekonomi segala macam, padahal kemampuan itu tidak ada sebetulnya.